Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada video saya kali ini, saya akan memaparkan materi kelas 8 untuk SMP atau MTS semester 1 kurikulum 2013. Tujuan pembelajaran. Poin pertama, mensyukuri kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila. Poin kedua, menghargai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang ketiga, mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dasar negara dan pandangan hidup. Yang keempat, mengetahui dan melakukan berbagai perilaku yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kehidupan. Pada bab pertama yang kita pelajari adalah tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. A. Kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara. Pada akhir sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno untuk pertama kalinya secara resmi menyambut 5 dasar negara yang dikemukakannya sebagai Pancasila. Pancasila menjadi norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Fundamental adalah nilai dasar yang menuju pada pernyataan yang memiliki kebenaran umum. Itu adalah pengertian dari fundamental. Kemudian hal tersebut dapat dilihat dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Kalian garis bawahi pada alinea keempat. Bunyi alinea keempat itu seperti ini. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Atau bisa juga kalian pelajari melalui undang-undang dasar yang kalian punya agar kalian lebih paham lagi. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandang hidup mengandung makna bahwa segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam arti kata lain, Pancasila sebagai pandang hidup, fungsi pokok yang pertama ini, Pancasila adalah petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin dalam masyarakat yang sifatnya beraneka ragam. Kemudian yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila sebagai kepribadian bangsa memiliki corak dan ciri khas bagi Indonesia dan menjadi pembeda dengan bangsa lain. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia banyak sekali yang bisa membedakan dengan bangsa lain, seperti dari banyaknya pulau,
banyaknya budaya, bahasa, suku, dan lain-lain yang merupakan ciri yang bisa kita kenali bahwa bangsa itu bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat. Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat merupakan suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan serta dilestarikan. Kalian garis bawahi, harus diamalkan serta dilestarikan oleh seluruh warga negara Indonesia atau seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Semua hukum atau peraturan yang berlaku di Indonesia harus bersumber dari Pancasila. Doktrin Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum saat ini dapat ditemukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Jadi bisa kalian flashback lagi kembali ke undang-undang kalian buka lagi di pembukaan undang-undang alinea keempat ya, jangan lupa alinea yang keempat. Kemudian ini adalah yang terakhir dari kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila, yaitu yang keenam. Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan nilai yang ideal, dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila sebagai ideologi negara bukan hanya merupakan hasil pemikiran seseorang seperti ideologi yang dimiliki oleh bangsa-bangsa lainnya. Ideologi Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai budaya, serta agama masyarakat Indonesia sejak lama sebelum terbentuknya negara Indonesia. Jadi 6 poin ini dari poin pertama 1 sampai 6 itu adalah paparan dari kedudukan, fungsi dan arti Pancasila. Untuk kelanjutannya bisa kalian saksikan di video saya selanjutnya. Di video saya kali ini saya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.